Ini guru antum itu orang Banjar kah? Semarang. Kok ilmunya kayak orang Banjar itu? Dasar tuh. Kirain orang Banjar ya. Semarang sama Makassar. Oh, iya. Kalau Udah. untuk pembacaan sholawat itu bebas. Bebas. Apa? Maghrib atau isya. Ya sambil kita ini dari sini ke Bekasi kalau mau baca sholat udah berapa puluh ribu dapat tuh. Tapi memang lebih enak tidur sih. Atau ngobrol sih. Ya di sela-sela ngobrol baca lagi setengah jam, baca lagi ya dapat banyak sekali. Sambil kerja, yang penting itu tidak sedang di kamar di toilet lah. Ini nggak sopan kan. Misalnya kerja membersihkan kotoran sapi, ya janganlah. Membaca tapi dalam hati kan gitu. Di toilet pun membaca tapi dalam hati. Gitu. Tapi jangankan di toilet, di masjid aja lupa membaca kok. Di toilet nggak usah dilarang pasti nggak baca. Nah itu madhabnya Guru Sekumbel seperti itu. Madhabnya semua wali seperti itu. Ini tuh. Ya bisa dibilang saya madhab itu dalam tanda petik gitu ya. Kadang-kadang orang itu sekarang agak sensi dengan istilah ya. Kan itu toh? Tuh. Baca sholawat, udah setiap hari baca sholawat. Dulu awal-awal saya bergaul dengan Gusmus itu ya. Ya Mustafa Bisri. Kan sama-sama penyair jadi ya temen lah. Cuma waktu itu saya cuma penyair, beliau kan tetap ulama kan itu penyair dan ulama. Kan kita nganter Gusmus, ada teman kiai punya pondok pengen ngundang Gusmus, enggak ngerti jalurnya, ya udah tak undangin lah, saya ngundangin. Gus ini gini, oh ya siap nanti ya. Waktu masih di Wonokromo, karena saya mendampingi kan. Nah, di mana ceramahnya ini? Nah di dalam salah satu wasiatnya ketika ceramah itu, mau itu hasanahnya itu, kalau kalian tuh setiap sedang longgar, mulut sedang longgar membaca sholawat terus menerus. Kalau nggak longgar jangan. Kalau lagi rapat, kalau lagi rembukan jangan. Kalau pas longgar aja baca sholawat terus menerus. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad itu. Dan kalian lakukan 3 tahun. Kalau nanti masih ada keinginan hajat yang tidak dikabulkan, datang ke rumahku, ludahi mukaku. Nah gitu kok. Karena pasti dikabulkan kan gitu. Ya, tapi 3 tahun lama Gus. Lupa. Pertanyaan yang lebih nakal lagi begini, ya kalau udah 3 tahun baca sholat terus tuh masalahnya nggak ada keinginan lagi apa-apa gitu. Ya humor aja. Nah itu. Nah ya ada kegembiraan kalau kita mengingat Rasul. Kita itu bercerita tentang Guru Sekumbel aja kan jadi gembira kan. Kita walia jadi bergairah gitu loh. Saya itu kalau lagi sakit macam-macam, kemudian ada teman ngajak ngobrol tentang Guru Sekumbel, sehat seketika. Iya, hilang sakit itu. Nanti kalau selesai ngobrol sakit lagi. Ya cinta itu mengobati segala. Itu aja baru di dunia, apalagi di akhirat. Dunia itu kecil sekali, cuma 1% dari 100% yang disediakan Allah kan itu. 1% itu dibagi triliunan manusia. Jangan salah, manusia itu jumlahnya bisa ratusan triliun atau ribuan triliun. Kan itu, karena ini masih berjalan terus. Ya memang kiamat sudah dekat, iktarobati sangah. Kiamat sudah dekat, maksudnya dekat itu ya berapa triliun tahun lagi kan itu. Karena universe ini diciptakan ribuan triliun yang lalu. Kalau kita konfirmasikan ke ilmu sejarah waktu, riwayat sangkala Stephen Hawking itu kan itu. Masih berapa triliun tahun lagi, berarti kan misalnya masih 2 triliun. 2 triliun tahun kan berarti udah dekat. Dari jutaan triliun, tinggal 2 triliun kan berarti udah dekat. Nah gitu loh, bukan kok kiamat besok tahun berapa, enggak. Planet-planet lain belum kita tundukkan, galaksi lain belum. Nah, itu loh. Buat apa Tuhan bikin kayak gini kalau tidak untuk kita taklukkan? Kan itu. Bukankah semua ini diciptakan Allah untuk Rasulullah dan umatnya?
Tapi ya terserah Allah, ini kan cuma omongan saya. Hari ini kiamat ya mana bisa kita melarang kan itu. Tapi secara rasional begitu, dan Allah itu memberlakukan semesta ini dengan rasional. Dan Allah sendiri berfirman, la tabdila li sunnatillah, tidak ada perubahan dalam sunnatullah, dalam hukum sebab akibat yang diciptakan Allah bagi keberlangsungan semesta ini. Gitu loh. Ya bicara tentang guru kumpul memang nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Ya baca sholawat juga guru kumpul. Kalau banyak baca sholawat itu nanti kita gembira orangnya. Kalau masih pusing, stres, marah-marah, itu tanda kita belum cukup membaca sholawat. Membaca sholawatnya banyak ya, seperti guru sekumpul. Murid-muridnya guru sekumpul, guru Yudi Anur almarhum, guru Udin Samarinda, guru Ahmad Zaini Samarinda, guru Saifuddin Zuhri, Banjarmasin, yang lain-lain. Wajahnya cerah, ketawa ketiwi. Kalau ceramah banyak humornya, gitu. Hidupnya kayaknya nggak kenal susah kan gitu. Ya kesusahan tetap ada karena memang di dunia ini adalah tempat susah. Tapi tidak merasakan. Karena dikalahkan oleh kegembiraan itu. Gitu loh. Kita mancing. Ini joran kita lagi bergerak-gerak gini. Ini digigit nyamuk kan nggak terasa. Digigit nyamuk kan tetap ada rasanya sebenarnya. Ada rasa gatal, ada. Tapi karena kita sedang asik, ini nggak terasa lagi kan. Nah begitulah orang yang menjadi muhibbin, menjadi pecinta Rasulullah, pecinta para wali, wabil khusus guru sekumpul, nggak terasa lagi. Cobaan macam-macam nggak sempat ngerasain karena gembira. Cobaannya bisa jadi lebih banyak, lebih tinggi, lebih berat daripada orang biasa. Cuma kalau orang biasa nggak kurang baca sholat itu dikasih cobaan sedikit aja merasakan sakitnya. Tapi kalau wali itu dikasih cobaan yang berat-berat aja nggak merasa, nggak terasa soalnya. Itulah. Sekarang itu aja, nggak usah aneh-aneh. Ikuti ya di sosial media kan aneh-aneh begini dan begitu begini dan nggak usah. Nggak usah ikut-ikutan, kita nggak tahu apa-apa. Dah. Begini dan begitu, begini dan begitu. Kita nggak tahu. Yang kita tahu guru sekumpul wali. Yang kita tahu guru antum ngajari tentang mencintai guru sekumpul. Ya udah, yang kita tahu kita disuruh baca sholawat oleh guru sekumpul, oleh Rasulullah, oleh semua wali. Udah laksanakan aja. Yang lain nggak usah dirembuk. Yang lain nggak usah dirembuk. Mau RT ini siapa? Yang terpilih RT-nya Pak Budi atau Pak Dargo? Diterima aja. Gitu loh. Mau COVID-19 itu ada nggak ada? Diterima aja, udah enak. Karena kita nggak usah sempat mikir itu. Kita menikmati kebahagiaan dengan membaca sholawat itu. Gitu loh. Mau ada berita ini, berita itu, ya biarin aja. Nah kalau bisa begitu hebat. Kadang-kadang saya itu sering tidak bisa, jadi ya kadang-kadang saya jengkel juga gitu. Tapi itu salah saya namanya kan itu. Salah saya kalau Guru Udin bisa jadinya nggak pernah jengkel. Waktu kemarin kan hall di sekumpulan libur ya. Yang terakhir sebelumnya kan ya hampir 3 juta. Ada yang pernah ke sana? Ya, Pak, ya. Hall pas hall. Hall yang terakhir, yang sebelum libur. 2018 itu berarti hall ke-14 ya. Ke-14 ya. Nah. Ke-15-nya itu kan 2019. 2020-nya kan libur kan. Yang 2020 itu ya 3 juta lebih. Di dalam rumah dan di luar rumah. Antum tahu sendiri Pak. Ya, kalau di sini mungkin di jalan penuh, tapi di dalam rumah longgar. Kalau di sana enggak ya, semua tempat penuh. Di dalam rumah, di luar rumah penuh semua ya.
Nah itu. Kapoldanya itu kan memperkirakan 2.700.000 orang. Disiapkanlah makan nasi bungkus pada malam puncak itu, didata nanti kira-kira 2.700.000. Ternyata kan kurang. Pada malam puncak acara itu 3 juta lebih nasi bungkus yang keluar. Ya itulah tanda kewalian guru sekumpul. Salah satunya. Kayaknya selain Mekah Medina nggak ada yang, ya nggak ada ya, nggak ada hal yang seperti itu. Nggak ada. Ya karena itu adalah kalau Habib Anis kan mengatakan sambil humor, Habib Anis kan juga orangnya tawadhu sekali. Kalau Rasulullah itu ada di rumahku kalau aku sedang menyelenggarakan majelis maulid. Tapi kalau di rumah guru sekumpul tuh Rasulullah itu selalu ada di rumah guru sekumpul, meskipun bahkan ketika guru sekumpul sedang tidur. Ya karena ya makanya pantas itu hallnya terbesar. Oh mau membantah gimana? Oh faktanya begitu. Makin hari makin besar. Biasanya kan hall itu sekali besar, 2 kali lebih besar, 3 kali lebih besar lagi, 4 kali udah mulai surut. Nah, nanti 10 kali udah nggak ada kan itu. Udah hilang kan itu. Atau 20 kali lah. Sekumpul tuh, Masya Allah. Bukan berkurang, bertambah. Itu baru yang di sana. Yang di daerah-daerah lain, di sana aja itu kan yang di musola, yang di desa-desa, di kampung-kampung, di masjid-masjid, di musola-musola. Kok bisa begitu kan itu lah? Ya itu tanda memang guru sekumpul itu sangat-sangat dekat dengan Rasulullah, bahkan menjadi satu dengan Rasulullah. Enggak usah gimana, ini gimana, ini orangnya hebat gini. Ya buktinya besok kalau mati aja. Kalau udah meninggal gimana? Nah, itu. Orang itu kelihatan setelah meninggal, bukan ketika hidup. Ketika hidup kita bisa bikin pencitraan macam-macam kan gitu. Aku wali kutub. Ya nanti kalau kamu mati itu udah baru bisa dilihat kan itu tuh. Enggak usah ngaku-ngaku apa-apa. Maka jangan pernah menilai orang dari sebelum orang itu mati. Dan setelah mati juga nggak usah perlu menilai. Ngapain juga repot-repot kan itu tuh. Banyak wali yang tidak kelihatan, wali mastur kan banyak. Banyak wali yang diperlihatkan seperti guru sekumpul. Oleh Allah, oleh Rasulullah diperlihatkan. Itu. Banyak pecinta yang tidak diperlihatkan oleh Allah, oleh Rasulullah. Ini keadilan diperlihatkan kan gitu. Sebagai itibar. Kan itu, sebagai contoh. Ya contoh itu 1-2 aja kok, jangan menuntut semuanya. Itu kok Muhyiddin guru sekumpul meninggal kok nggak ada yang ziarah macam-macam. Lah, masa semuanya harus kelihatan? Ya nggak mungkin. Namanya contoh itu Pak Guru, Bu Guru aja kalau ngasih contoh cuma 1 contohnya kan itu, atau 2 kan itu. Semuanya contoh namanya nggak jadi mengerjakan soal. Kan itu toh. Semua dijadikan contoh ya nggak bisa. Soalnya 100. Contoh mengerjakannya 2 aja kan itu. Dikerjakan semua sebagai contoh 100, ya namanya nggak jadi mengerjakan soal. Jadi husnudon kata Guru Yudi. Guru Yudi kan kewaliannya diawasi guru sekumpul. Sejak remaja sampai beliau wafat.